Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Donald SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIDK 88940016. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah model-model konseling dengan bobot 3 SKS, kode mata kuliah BKM 2112 yang dipelajari di semester ganjil. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan metode yaitu case-based learning dan project-based learning. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah model-model konseling yaitu pertama, 1. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam melaksanakan konseling individu dan konseling kelompok. 2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menggunakan cara atau teknik konseling konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 3. Mampu menguasai prinsip dan teknik konseling psikodinamik, behavior, humanistik, kognitif, postmodern, dan integratif dalam pelaksanaan konseling individu dan konseling kelompok. Keempat, mampu melaksanakan konseling individu dan konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif berdasarkan diagnosis dan prognosis terhadap masalah yang dihadapi sasaran layanan yang disesuaikan dengan perkembangan dan problematik sasaran layanan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan budaya. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam mengikuti perkuliahan, membuat tugas serta bertanggung jawab tugas yang telah dikerjakannya. 2. Mampu mengkaji dan implikasi teknik-teknik konseling secara baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 3. Memahami, menguasai prinsip teknik-teknik konseling psikodinamik, behavior, humanistik, kognitif, postmodern, dan integratif. 4. Mampu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling ataupun layanan konseling baik secara individu maupun secara kelompok dengan menggunakan pendekatan, prinsip, teknik, konseling psikodinamik, behavior, humanistik, kognitif, postmodern, dan integratif. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah model-model konseling yaitu pertama, memahami tentang konsep dasar konseling. Yang kedua, client center, counseling client center. Yang ketiga, trend factor counseling. Yang keempat, counseling behavior. Yang kelima, counseling rasional emotif terapi. Yang keenam, psikoanalisis klasik, psikoanalisa klasik. Yang ketujuh, counseling ego. Yang kedelapan, counseling psikologi individual. Yang kesembilan, counseling analisis transaksional. Yang ke-10, konseling gestal. Yang ke-11, konseling realitas. Dan yang ke-12, konseling eklektik. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama
terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran pembelajaran mata kuliah model-model konseling. Biasanya di awal pertemuan dilakukan dengan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingatkan kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan dibahas di pertemuan pada hari itu. Strategi kedua adalah dengan case method dan project based learning dengan memberikan contoh metode penyelesaian kasus terkait dengan masalah dalam konseling serta pemberian tugas yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal terkait dalam pembelajaran ataupun kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran dalam proses ini sebagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, tugas sebesar 30%, kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa sebesar 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah model-model konseling secara tatap muka. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Baik, saudara-saudara, hari ini kita lanjutkan di pertemuan ketiga berkenaan dengan mata kuliah model-model konseling. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu model-model konseling ataupun konsep dasar tentang mata kuliah model-model konseling itu. Siapa di antara kita yang masih ingat apa itu model-model konseling yang sudah kita bahas di minggu yang lalu? Silakan, Natasha. Jadi Pak, model-model konseling itu adalah beberapa pola, contoh ataupun acuan yang kita lakukan sebagai konselor dalam melaksanakan proses konseling. Oke, terima kasih Natasha. Ada lagi yang lain yang masih ingat apa itu model-model konseling yang sudah kita bahas di minggu lalu? Ada lagi? Apa itu model-model konseling? Maulana, silakan Maulana. Model-model itu merupakan tata cara atau teknik yang bakal dilakukan oleh guru BK nantinya, bagaimana model-model yang harus kita lakukan jika kita membutuhkan. Oke, baik, bagus sekali ya Maulana dan Natasha tadi itu bahwa model-model konseling itu adalah pola, acuan ataupun tata cara yang bisa kita gunakan ya sebagai konselor ya untuk melaksanakan konseling ya, dalam rangka menyelesaikan ataupun mengentaskan masalah klien ataupun konseling. Jadi dari mata kuliah ini nanti kita akan belajar cara-cara apa saja ya ataupun langkah-langkah apa saja yang bisa kita gunakan ataupun teknik-teknik apa saja yang bisa kita gunakan dalam rangka menyelesaikan ataupun mengentaskan masalah konseling. Nah, hari ini materi kita itu fokusnya adalah tentang client center.
Seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu bahwa di mata kuliah ini kita nanti akan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Dalam artian apa? Bahwa kita akan membahas pendekatan-pendekatan ataupun pendapat-pendapat para ahli bagaimana efektifnya pelaksanaan konseling itu sendiri. Nah, jadi apa tujuan ataupun capaian dari mata kuliah kita ini ataupun capaian dari materi kita hari ini adalah agar kita bisa memahami dan menguasai prinsip dan teknik konseling berkenaan dengan klien center ataupun berpusat pada klien. Tentu sebelum kita panjang lebar, kita akan membahas dulu siapa sih sebenarnya ahli yang mengemukakan tentang klien center ini. Siapa yang sudah baca? Ayo. Silakan. Dari yang saya ingat Pak, klien center ini dikemukakan oleh Carl Rogers pada tahun 1940. Nah, jadi hari ini kita akan membahas pendapatnya ataupun pendekatan yang dikembangkan oleh Carl Rogers ini. Maka saya harapkan Anda juga berpola pandangnya ataupun pola pemahamannya juga seperti Carl Rogers. Mungkin Anda sudah membaca ataupun sudah membahas tentang psikoanalisis, mungkin Anda sudah membaca behavior, tetapi hari ini saya harapkan Anda itu bersudut pandangnya ataupun pola berpikirnya seperti Carl Rogers. Siapa ini Carl Rogers? Nah, tentu kita akan bahas dulu. Jadi inti dari teorinya Rogers ini adalah perlunya mendengarkan dan menerima tanpa syarat. Kenapa hal ini dikemukakan? Ada hubungannya tadi dengan pengalaman ya yang dia peroleh dan apa yang dia rasakan, dan orang lain kok bisa bebas dan mudah menyampaikan pendapat dan saya tidak bisa. Saya merasa tertekan dengan kondisi itu. Sehingga menurut dia ya secara umum bahwa seseorang itu bisa saja bermasalah karena dia tidak dapat ataupun dia tidak mendapatkan ya apa yang diharapkannya itu bagaimana orang lain mau mendengarkan beban dia. Ya, lain. Nah, ini konsep awal yang perlu Anda pahami ya sehingga nanti Carl Rogers ini mengemukakan ya langkah ataupun teknik-teknik apa yang kiranya bagus ataupun perlu digunakan oleh konselor ketika ingin membantu orang lain menyelesaikan masalah. Nah, sehingga ya dari pengalaman-pengalamannya tadi itu dan dari pemahaman dia tentang manusia, ya dia menganggap bahwa ya manusia itu tumbuh melalui pengalaman, baik melalui perasaan, pikiran, kesadaran ataupun penemuan. Jadi artinya apa? Ya bahwa manusia ini ataupun kita ini menurut pandangan Rogers ataupun orang itu kalau kita berpandangan sebagai konselor berarti ataupun klien kita ini ya sebenarnya dia terus bertumbuh. Tumbuh itu apa? Ya, terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan. Apakah itu perubahan pelaku ataupun perubahan persepsi, itu karena kenapa dia tumbuh ataupun kenapa dia berkembang, yaitu berdasarkan pengalaman. Apa yang kita alami ini akan terjadi, pengalaman yang Anda dapatkan sekarang ini itu terus akan berubah, ya, baik melalui perasaan. Jadi perasaan kita, pikiran kita, ya, kesadaran ataupun penemuan kita itu akan terus berubah. Carl Rogers ini sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa ingin membantah sebenarnya pendapat dari Sigmund Freud. Apa pendapat Sigmund Freud? Bahwa masa lalu itu adalah menentukan kepribadian seseorang. Nah, dia ingin menjelaskan kepada kita bahwa masa lalu itu bukanlah penentu tentang masa sekarang saja. Jadi itu pandangan Carl Rogers bahwa walaupun pamannya masa lalunya, pamannya kita contohkan tadi itu adalah pamannya broken home, pamannya. Ada orang memandang bahwa broken home tadi itu adalah sebagai motivasi dia untuk berubah ataupun untuk menyemangati dia. Dan ada yang memandang bahwa broken home ini sebuah masalah yang membawa beban dia sehingga dia tidak mampu bergerak. Nah, ini adalah satu contoh bahwa ya
kejadian ataupun pengalaman tadi itu belum tentu otomatis akan mempengaruhi secara negatif terhadap kepribadian seseorang, bisa saja dia sebagai hal yang positif. Jadi ini hal positif negatif ini berarti tergantung lagi kepada individunya. Nah, artinya bahwa individu itu sebenarnya memiliki adalah makhluk yang subjektif yang menilai sebuah kejadian ataupun mempersepsikan sebuah kejadian itu berbeda-beda ataupun tidak sama. Hal yang dia alami berbeda dengan apa yang disampaikan ini. Jadi ada hubungannya antara apa yang dia alami dulu dengan konsep yang dikembangkannya. Oke, paham sampai situ? Ada pertanyaan? Oke, silakan PD ya. Kira-kira apa saja jenis layanan atau dukungan yang bisa disediakan untuk pendekatan klien center ini? Oke, bagus pertanyaannya. Apa saja jenis ataupun pendekatan ataupun teknik mungkin ya? Teknik yang bisa digunakan ketika kita menggunakan teknik client center ini. Nah, ini bagus pertanyaannya. Ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan ini. Ataupun tata cara yang seperti apa yang mesti kita lakukan sebagai konselor ketika ada orang konseling kita dan kita ingin menggunakan teknik client center ini. Nah, itu mungkin kesimpulan pertanyaannya. Bagus pertanyaannya, nanti kita akan bahas ya. Di antaranya itu nanti kita akan apa yang harus kita lakukan, berarti kita harus menampilkan keaslian tanpa berpura-pura. Itu di antaranya nanti. Jadi ya makasih, yang itu terlalu ya lebay kata orangnya. Jadi lakukanlah apa yang mesti dilakukan tanpa harus berpura-pura. Ya inilah aslinya kita. Ya nanti kita akan bahas lebih dalam pelaksanaan tekniknya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain sebelum kita bahas? Nanti pertanyaannya si Widi PD itu nanti kita bahas di akhir ataupun saya jawab di akhir. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Ya ini. Ya. Jadi pertanyaan saya itu dalam konseling, bagaimana seharusnya konselor bertindak atau menanggapi perspektif konseling yang berbeda dengan konselor Pak? Karena kan di teorinya Rogers itu manusia adalah makhluk yang subjektif, yang dimana perspektif tiap individu itu berbeda-beda. Oke, ini pertanyaannya tentang perspektif yang berbeda. Jadi berbeda antara perspektifnya konselor dengan konseling. Nah, apa yang harus dibutuhkan tadi adalah berkomunikasi, mengkomunikasikan. Nah, sehingga nanti kita mengkomunikasikan juga sebagai konselor. Menurut saya dari apa yang cerita kamu tadi itu pemahamannya seperti ini. Menurut dia pemahaman seperti itu. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya atau ada enggak? Nah, jadi sebenarnya dalam counseling client center ini ya, bagaimana memfasilitasi konseling itu untuk bercerita. Karena yang bermasalah itu diantaranya dia tidak ada waktu ataupun tidak ada orang yang mau mendengarkan ceritanya. Nah, jadi ketika terjadi perubahan perspektif ya ataupun sudut pandang dari sebuah kejadian tadi itu, ya kita tidak boleh sebagai konselor tidak boleh menyalahkan dia. Ya itulah pandangan dia. Tapi menurut kita, jadi kita sebagai konselor tidak melawan itu. Itulah perspektif dia dan kita sudah paham bahwa individu itu sebenarnya subjektif. Nah, jadi artinya tidak dalam konseling client center tidak ada kapasitas kita melawan perspektif dia. Itulah perbedaan individu. Nah, gitu ya pemahamannya. Tapi kalau boleh saya menyampaikan pendapat, menurut saya itu bukan seperti itu. Nah, itu boleh. Tapi kamu harus rubah ini, kamu tidak boleh seperti ini. Itu tidak ada dalam pandangannya client center itu sendiri. Karena berfokus kepada klien. Kliennya yang menentukan, sudut pandang dialah yang digunakan di dalam konseling ini. Oke. Jadi pada dasarnya sebenarnya menurut Rogers itu, semua orang ini ingin aktualisasi diri. Nah, kapan dia tidak bisa aktualisasi diri? Ketika dia tidak bisa bercerita di antaranya. Artinya ketika dia tidak mendapatkan kehangatan, ketika dia terdapat kesempatan, maka seseorang itu akan terhambatlah untuk aktualisasi diri. Itu apa? Ya untuk memahami untuk mempertahankan organisme. Nanti kita bahas apa organisme itu, nanti kita bahas. Apa kebutuhannya menurut Carl Rogers? Ya itu kebutuhan seseorang itu adalah untuk mendapatkan kehangatan, keakraban, penerimaan ya secara sosial. Carl Rogers ini mulailah dari rasa aman, kehangatan, dicintai, sampai aktualisasi diri. Kebutuhan yang tertinggi itu adalah kebutuhan yang sebenarnya menurut Carl Rogers ini adalah aktualisasi diri. Nah, dalam Carl Rogers, dia mengemukakan bahwa struktur kepribadian seseorang itu ada 3. Yaitu ada organisme, ya, ada lapangan fenomenal, ada self.
Apa itu organisme? Yaitu keseluruhan dari seorang. Kayak keberadaan pikiran, tingkah laku, ya, jasmaniah dan jasmania. Jadi semua, jadi perilaku, persepsi, jasmania yang kita lihat sekarang ini itu adalah merupakan sebuah organ-organ, ya, ataupun organisme. Nah, jadi yang ke lapangan fenomenal itu adalah apa yang kita alami, pengalaman yang kita alami, yang kita persepsikan itu adalah lapangan fenomenal atau pengalaman lah gitu ya. Lapangan fenomenal itu sama dengan pengalaman. Carl Rogers. Jadi ada diri, ada postur atau jasmani kita ini mengalami sebuah pengalaman. Dari pengalaman itu seseorang akan mempersepsikan sehingga itulah yang akan membentuk dia. Apa yang akan dia lakukan, bagaimana dia menilai tentang sebuah kejadian tadi itu. Ya, kapan kita akan menggunakan teori Carl Rogers ini? Ya, ketika kita melihat gejala-gejala klien seperti ini. Apa yang pertama? Ya, ada kecemasan, ada ketegangan, ada ketakutan. Ya, mungkin ya ada pucat atau apa, berbeda lagi dari biasanya. Tingkah laku yang tidak luas atau kaku. Jadi ketika klien itu sudah datang ke kita, maka kita bagaimana menimbulkan kehangatan tadi? Nanti artinya silakan tok salam, silakan duduk ya. Duduknya di mana? Ya, jadi nyaman lah gitu, bagaimana menciptakan nyaman. Oke, udah nyaman, udah tenang, udah suka apa? Udah tenang enggak kira-kira posisinya ini? Dah, barulah kita mulai. Ya, baik ya, apapun yang kamu ceritakan nanti saya akan merahasiakan semuanya. Jangan ragu, jangan enggan, jangan takut. Apa yang kamu ceritakan itu saya akan merahasiakannya. Sebenarnya apa yang membuat kamu marah? Kenapa? Awalilah pertanyaan-pertanyaan emosi negatif. Jadi ketika kita ingin mengkonseling orang dengan menggunakan pendekatan client center, maka pahamilah dulu emosi apa kira-kira yang mau kita ungkap. Emosi negatif. Apa saja emosi negatif itu? Marah, sedih, curiga, takut, dan sebagainya. Sedangkan emosi positif, bahagia, gembira, senang, cinta. Nah, jadi langkah awal yang perlu kita ungkapkan ya, ataupun yang perlu kita lontarkan sebagai konselor, apa yang membuat Aldi sedih? Nah, apa yang membuat Maulana marah? Apa yang terjadi sehingga kamu sedih? Apa yang membuat kamu sehingga murung? Tenang dulu, santai. Tarik nafas, ya, duduk santai. Nah, bagaimana ya? Itu ada artinya, itulah yang harus dilakukan oleh konselor ketika dia datang tergesa-gesa gitu ya. Nah jadi konselor tadi tenang, santai dulu. Ya, duduk dulu, bawa minum dulu, tenang dulu. Ya, nanti baru kita apa yang kamu takutkan, apa yang kamu sedihkan. Kalau dia sudah tenang, berarti kita berusaha untuk menenangkan dia atau mengurangi rasa cemas. Yang ketiga, nah ini yang saya sampaikan tadi, ya, keaslian. Diam nak, ya, nangis lagi ya. Nah, itu kan terlalu gitu. Ya, jadi artinya ya seperti apa kita adanya. Jadi tanpa harus ya duduk nah gitu. Itu kan terlalu betul itu ya. Jadi ya silakan duduk. Ya di mana kamu suka duduknya? Duduk di sana ya. Itu terlalu pula gitu ya. Nah, jadi keaslian tanpa berpura-pura. Dan bagaimana mengkondisikan si konsli itu dia berada pada kondisi yang nyaman. Nyaman nggak? Panas nggak ruangannya? Atau pas nggak tempat duduknya? Posisi duduknya udah nyaman nggak? Ya kan dalam konsli kan aturnya seperti ini. Kamu nyaman nggak seperti ini kalau hadapan seperti? Nggak, gimana kalau duduk samping aja bu? Oke. Ya artinya kan kalau dalam praktek konsling kan ada hadapan, jarak 90 cm, ada hadapan gitu kan. Kalau laki-laki dengan perempuan gimana? Nggak nyaman nanti. Atau umumnya dalam teori konseling itu berarti kan harus tatap mata, ya pas foto. Kalau dia tidak nyaman dengan seperti itu, jangan dilanjutkan. Walaupun secara teori itu bagaimana membuat dia kondisi nyaman.
Berarti kitalah yang harus menciptakan kondisi-kondisi yang tadi itu, mulai dari apa tadi? Apa yang harus dilakukan oleh konselor tadi dalam proses konseling? Keaslian diantaranya, ya, menciptakan suasana yang nyaman, kontak psikologis, apa lagi? Membuat suasana yang nyaman tadi, ya, bahwa kita harus menyadari bahwa klien itu punya persepsi, lagi pemahaman secara mendalam. Berarti itu terjadi dalam prosesnya. Pemahaman secara mendalam tadi itu berarti dalam proses konseling itu kita harus berupaya untuk memahami apa sebenarnya alur cerita dari konseling itu. Baik, saudara, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita tutup, apa kesimpulan Anda tentang materi kita hari ini? Kira-kira, silakan. Tidak ada yang salah. Itulah yang Anda bawa nanti pulang. Apa yang bisa Anda simpulkan dari materi kita hari ini? Silakan. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Apa kesimpulan Anda? Bagus tadi kesimpulannya. Ada lagi yang lain? Silakan, Natasha. Jadi yang bisa saya simpulkan dari materi kita hari ini tentang pendekatan terpusat atau client center yang dikemukakan oleh Carl Rogers, bahwasannya tadi kan sudah Bapak jelaskan juga bahwasannya Carl Rogers ini membuat teori client center ini berdasarkan atau berkaca dari pengalaman pribadinya sendiri gitu. Karena ternyata manusia itu sesungguhnya memerlukan aktualisasi diri dan dia juga memerlukan sosialisasi. Makanya kata Carl Rogers itu bahwasanya mendengarkan dan menerima tanpa syarat di dalam teknik client center gitu. Berarti di tahap konseling yang client center itu, konseling itu adalah orang yang perlu kita pahami bahwasannya dia itu perlu adanya aktualisasi diri sehingga masalah yang dihadapinya itu memang benar-benar apa yang dia simpulkan sendiri gitu. Jadi bukan merupakan campur tangan dari konselornya itu. Nah, maka harus di konselingnya yang bisa mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan teori yang sudah dikemukakan tadi itu. Oke, konselornya tinggal memberikan fasilitas untuk memfasilitasi dia untuk menceritakan, mengungkapkan, mengeluarkan apa yang dirasakan dan dia merasa diterima, didengar dengan kehangatan dan mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya. Silakan, Widi. Oke, baik saudara-saudara, karena materi dapat disimpulkan karena materi kita ini adalah client center, berarti berfokus kepada klien ataupun konseli ataupun klien gitu ya. Nah, tugas konselor artinya bagaimana memfasilitasi agar klien tadi itu ya bisa mengutarakan, mengungkapkan ya apa yang dirasakan dengan dengan karakteristik konselornya itu dia harus memperlihatkan keasliannya, apalagi bisa mereda kecemasan, bisa memahami secara mendalam tanpa harus berpura-pura, dengan empati penuh, dengan kontak psikologis yang betul-betul ada dan hadir di sana. Nah, jadi itu yang harus dilakukan ataupun hal itu yang harus ditunjukkan oleh konselor ketika ingin menggunakan ataupun ketika menggunakan pendekatan client center. Baik, saudara, untuk hari ini mudah-mudahan Anda bisa memahami materi kita hari ini ya. Untuk hari ini demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa di depan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.